Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga sepasang, sobat silat se-Nusantara. Jumpa lagi dalam channel Bunga Sepasang, channel yang membahas tentang silat, lebih khususon lebih banyak tentang silat perisai diri. Kali ini saya akan memberikan penjelasan pemahaman tentang keranian. Biasanya saya lakukan pada murid-murid saya yang sudah tingkat cakel pengantar untuk keranian. Apa itu keranian di perisai diri? Bagaimana apa yang dipelajari di perisai diri? Mari kita bahas pertama, bahwa yang dipelajari di perisai diri itu ada 3 hal utama, 3 pilar, yaitu tata gerak, tata nafas, dan tata rasa. Tata rasa itu dipelajari dalam ilmu yang dinamakan kerohanian. Rohani. Mari kita bahas mulai dari situ. Rohani itu dari roh, dari kata roh. Itu berarti sesuatu yang tidak kelihatan di dalam. Dalam konsep kita orang Indonesia, roh, sebenarnya pemahaman roh itu ada di mana-mana, cuma ada yang mengakui, ada yang tidak, atau pemahamannya sampai sejauh mana itu yang beda-beda. Ada jiwa, ada nyawa. Kita bahasnya tentang roh. Jadi kita punya badan kasar, badan halus, badan dasar, fisik, badan halus. Itu saya menyebutnya badan halus. Di PD secara resmi tidak disebutkan seperti itu, tapi ini kita bahas konsep berdasarkan yang kemudian agar mudah dipahami. Ada badan kasar, ada badan halus. Ada bagian dalam dari kita, bagian halus yang memang harus dipelajari. Jadi silat perisai diri itu harus bisa menangani serangan-serangan yang akan mengakibatkan badan kita sakit. Ya, serangan-serangan itu tidak hanya fisik, pukulan, tendangan, bantingan, atau dengan senjata tajam, tapi juga serangan mental. Ini sering orang tidak memahami bahwa orang yang mentalnya sakit itu mudah dikalahkan, atau bahkan bunuh diri. Jadi tidak usah dibunuh, tidak usah dipukul, diserang dengan kata-kata, bunuh diri. Nyatanya sudah ada. Orang kena bullying, stres berat, bunuh diri. Orang tidak bisa masuk, itu kalau pas kenaikan kelas kelulusan, mau masuk sekolah favorit tidak berhasil masuk, ada yang bunuh diri. Itu ada mentalnya kena sakit. Banyak sekali yang menunjukkan seperti itu. Putus cinta, diputus. Itu tidak dipukul tapi yang kena ke fisik, yang kena dulu mentalnya. Itu kalau saya menyebut ya kena rohnya, mentalnya, bagian dalamnya kena, terus mengakibatkan perilaku yang tidak benar sampai nekat bunuh diri. Jadi karena konsepnya hanya berdasarkan konsep lahir saja, bahwa serangan itu hanya berupa fisik, bukan mental, maka ya orang tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang diserang kemudian menjadi sakit. Menjadi sakit betulan dan mentalnya yang kena. Maka kita perisai diri itu harus belajar agar fisik sehat, mentalnya juga sehat, tidak mudah untuk disakiti secara mental. Itu kita melatih diri, latihan serangan secara mental. Jadi harus dilindungi juga. Jadi tidak hanya fisiknya saja, enggak. Serangan mental, ditakut-takuti. Orang takut tuh pikirannya kacau, enggak, panik, kacau, ya repot. Ini saya berbagi contoh, orang yang panik itu larinya ngawur, bisa malah lari ke jurang, membuat dia makin celaka. Itu yang jadi bermasalah seperti itu.
Jadi badan halusnya, mentalnya harus dilindungi dengan pemahaman pikiran yang baik dan benar. Jadi kita harus belajar tentang otak dan hati yang jadi satu. Di Kerahnian ada, ya cuma masalahnya itu dipahami atau tidak. Ada kalimat yang harus dipahami, terus dilatih, jangan dianggap mantra, tapi maunya mantra saja ya monggo. Cuma saya merasa kalau mau mantra saja rugi, itu tidak sekedar mantra. Itu pengetahuan yang kalau diterapkan betulan ya memang membuat kita menjadi makin lama makin baik. Jadi persiapan rohani, tahu dulu bahwa fisik lahir dan fisik badan kasar dan badan halus. Saya menamakannya seperti itu. Itu harus dilatih agar tidak mudah dipengaruhi orang lain. Atau mungkin di sini masa ini pandemi ini yang kena teror mental nomor 1, kena teror mental berat itu adalah tenaga kesehatan yang tiap hari melihat orang meninggal. Itu stres berat. Kalau ada yang kenal teman-teman yang tenaga kesehatan, lihat yang berjuang dari awal sampai akhir, badannya mesti menunjukkan dia stres. Karena stres ya mudah dikalahkan. Banyak tenaga kesehatan yang lihat orang-orang meninggal terus itu stres berat jelas. Mungkin pernah dengar dulu cerita tsunami di Aceh. Itu dokter meninggal lihat karena ngurusi jenazah terus, akhirnya meninggal. Atau mungkin pernah dengar cerita datang ke sana untuk membantu menolong, melihat jumlah mayat membusuk begitu banyaknya, sebentar terus tidak kuat pulang masuk rumah sakit, opnam. Itu teror mental karena tidak disadari terpapar serangan mental terus, akhirnya kekuatannya menurun. Maka memang kesehatan mental itu penting. Kalau hanya masalah fisik saja itu ngatasinya mudah, yang susah itu ngatasi mental karena tidak disadari. Ya begitulah, tahu-tahu kena, tahu-tahu sudah ketembak istilahnya gitu, kena serangan, sudah ke kondisi karena tidak disadari ke kondisi yang sudah buruk. Serangan mental. Dan kita harus mengatasi serangan mental itu. Serangan mental itu dengan kata-kata. Munculnya dengan kata-kata. Bullying. Meremehkan, merendahkan. Itu jelas. Sekarang mulai aware. Tapi kesehatan mental itu perlu banget. Harus dilatih. Apa bisa dengan kerohanian? Bisa. Saya melatih sudah cukup lama dan melatih anak-anak didik saya agar kuat secara mental. Ya namanya melatih itu ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi melihat yang berhasil banyak itu artinya kesehatan mental memang perlu. Sangat perlu. Itu yang masih bisa dinalar. Tapi ada juga yang enggak bisa dinalar, serangan spiritual istilahnya. Kalau saya bisa serangan spiritual, itu tidak ketahuan, tapi orang mengamini saja. Jadi kena gendam, kena santet, tidak tahu meninggal. Atau kena gendam itu tahu-tahu kunci motor serahkan, motornya bawa pergi, sadar sudah hilang, tidak sadar ya. Dan itu terjadi banyak di negara kita, di banyak tempat, dan tidak bisa dijelaskan. Dan tidak bisa dijelaskan, maka ya sudah kena gendam. Bagaimana bisa? Bisakah percaya diri mengatasi seperti itu? Insya Allah bisa, kalau dipelajari dengan baik dan benar. Cuma masalahnya memang kerohanian itu susah, paling susah. Ya memang paling susah. Dari 3 hal itu, 3 pilar itu, gerak, nafas, dan roh itu yang paling susah yang roh.
tidak mau mendengarkan karena yang bercerita bangsa sendiri, mau mendengarkan kalau yang bercerita yang mempelajari orang asing. Nah itu menyedihkan, padahal di podo-podo rak mudeng gitu. Tapi karena yang bicara orang asing, itu contoh tanda bahwa di alam bawah sadarnya, kalau yang dikatakan orang asing meskipun tidak jelas ya dianggap jelas. Itu yang menyedihkan di situ. Tanda bahwa penjajahan sudah betul masuk sampai ke alam bawah sadar, bahwa yang dibawa orang asing itu lebih baik dari yang dibawa oleh teman sendiri, orang sendiri, bangsa Indonesia. Sekedar untuk tahu saja bahwa yang sejenis kerohanian itu sudah dijalankan oleh orang asing, tapi namanya tidak rohani. Mereka memakai istilah simpul, tenaga yang ada di dalam diri manusia. Nah, Anda semua bisa mencoba searching. Ada orang yang dilatih untuk merasakan sendiri, menyembuhkan diri sendiri dari dalam. Nah, karena yang mempraktekkan orang asing terus, wah itu hebat. Padahal itu ya salah satu dari fungsi kerohanian. Kerohanian bisa seperti itu, bisa bagi yang mempelajarinya. Itu fungsi-fungsinya. Jadi mempelajari tentang roh di dalam badan manusia itu selain fisik yang ada anatominya, jantung, paru-paru, juga ada anatomi badan halus. Ada banyak macam di sana. Contoh yang sudah dikenal itu adalah adanya 4 nafsu. Al-wamah, amarah, sufiyah, mutmainah. Itu yang banyak dikenal contoh. Nafsu tadi berbicara di dalam diri kita, berusaha agar lapar, makan, terus pengen hebat, amarah, sufiyah pengen berbuat baik, mutmainah berbuat baik, sufiyah pengen menyayangi, pengen disayang. Itu nafsu. Bisa dipelajari, bisa diketahui, bisa dibedah, bisa, tapi tidak pakai pisau bedah. Badan halus masuk, bisa sampai masuk dilihat ya, kalau dipelajari dengan cara yang benar. Jadi bukan serangkaian kata-kata hafalan yang dijadi rapalan. Kalau rapalan, Al-Fatihah juga jadi rapalan bagi mereka yang tidak memahami sholat tapi tidak memahami, itu jadi rapalan, diucapkan berulang-ulang, taunya itu bagus gitu aja sudah. Ayat kursi itu, contoh ayat kursi itu istimewa kalau dipahami, amat sangat istimewa kalau dipahami. Kalau dihafal ketok ini bisa ngusir setan, ya enggak selalu sih. Saya melihat itu, saya ngalami itu. Belum membahas tentang kerohanian secara umum. Jadi ini pembahasan tentang di dalam badan manusia. Selain yang physically tadi, itu juga ada yang kasar, itu juga ada yang halus. Dan ada jadi itu setelah nafas itu sebenarnya juga sudah halus. Nafas itu apa, sekedar oksigen, keluar masuk oksigen dan karbon dioksida. Itu ilmu pengetahuan barat, ilmu pengetahuan yang roh. Ya silahkan untuk direnungkan. Itu dipelajari ya, itu dari bangsa kita, dari almarhum Pak Dirjo. Beliau mendapat dari gurunya, terus kemudian dia pelajari terus sampai pemahaman yang sampai seperti ini. Di kerohanian itu mempelajari tentang roh, tentang bagian dari dalam. Itu khusus kita ke dalam diri sendiri dulu.
Kalau mengetahui tentang adanya roh halus itu tambahan, bukan pelajaran utama. Yang utama itu adalah pelajaran memahami badan manusia isinya apa. Dan nanti kalau meninggal itu seperti apa, tahu melihat, bukan katanya. Itu karena sama katanya. Nanti lihat sendiri, sama seperti kita melihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu kita lihat, tidak katanya. Di alam kubur nanti seperti apa, itu katanya, udah jangan katanya, dicoba dilihat. Itu contoh. Jadi kerohanian itu membahas tentang roh, bahwa kita itu ada anatominya seperti apa dan bisa digunakan, dimanfaatkan ya. Dan kerohanian itu penting. Tapi memang masih opsional, dipelajari masih opsional, boleh diterima, boleh enggak. Tapi ilmunya di tingkat tinggi nanti ada yang memang harus memakai kerohanian. Ada, mungkin ada yang pernah dengar Gwakang kerohanian, penawasan kerohanian. Mungkin kalau sudah pernah dengar ya enggak apa-apa. Apa itu ya enggak tahu, kan memang belum waktunya. Nanti kalau sudah sampai pendekar ya harusnya tahu, jangan mengatakan tidak ada. Itu kerohanian. Jadi kerohanian mempelajari tentang anatomi roh bagian dalam, dan nanti kalau kita tahu bahwa kita itu memang diciptakan, ada yang maha kuasa di sana. Itu proses itu proses untuk memahami, terus akhirnya kita nanti bersiap-siap meninggal. Jadi itu satu proses memahami bahwa tadinya kita dari mana dan nanti kita meninggal kemana. Itu diyakini, dilihat, disiapkan. Jadi persiapan untuk meninggal. Kerohanian itu mempelajari persiapan untuk meninggal, yang dibutuhkan apa aja. Persiapannya apa? Ya garap dunia ini dengan baik dan benar supaya pas meninggal sudah selesai, sudah siap. Jadi bukan menghitung akhirat tok, enggak. Kerohanian itu ilmu menggarap dunia untuk persiapan menuju ke akhirat. Itu ada yang menyebut sangkan parang ning dumadi, usulnya dari mana, menujunya kemana, itu kerohanian. Secara resmi itu sangkan parang ning dumadi, asal usul seseorang dan nanti kembalinya kemana. Itu proses belajar. Kalau tidak paham, tanya, cari tahu, jangan nyalahke ilmune. Ora mudeng fisika, aja nyalahke fisikane, guru fisikane. Sinau ana sing mudeng. Ora mudeng fisika terus sing diseneni guru fisika njengkelke kok marake mumetok. Iya piye, Jal? Disalahke aja fisikane, aja guru fisikane. Ya nek misale guru fisikane ora cocok ya ganti guru fisika yang lainnya, kan harus yang jelaskan, dipahami. Sudah banyak yang mempelajari dan bisa memahami itu. Tapi jelas melihat makhluk halus itu hanya salah satu opsi, itu tidak utama. Yang utama pemahaman konsep bahwa kita nanti akan kemana.
Dan untuk ke sana itu apa yang dipersiapkan? Dipersiapkan di dunia ini. Ada 5 tahap, 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu selesai di dunia. Pengetahuan, pemahamannya gitu, berarti nanti kalau kita selesai itu ya sudah seperti itu. Harus sempurna, harus selesai. Kalau sempurna sudah selesai. Kamu hidup di dunia sudah selesai, ya saatnya kembali menemui yang menciptakan. Memahami kehidupan. Itu tidak tentang kesaktian toh. Ya ada, tapi tidak tentang itu toh. Itu tentang kehidupan. Ilmu keranian yaitu ilmu memanfaatkan badan dalam kehidupan. Itu pengantarnya. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.